Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para peserta ngaji usul fikih rutinan Minggu malam Senin dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya bermaksud membuat video ini untuk mengganti pertemuan ngaji melalui Google Meet yang seringkali terkendala sinyal dan seterusnya. Langsung saja pada kesempatan malam hari ini masuk pada materi yang keenam, yaitu tentang bagaimana cara kita menafsirkan dalil-dalil hukum dari Al-Quran ataupun Sunnah melalui kaidah-kaidah maqasid syariah, atau dalam bahasa yang populer saat ini yaitu menafsirkan ayat-ayat hukum melalui pendekatan tafsir maqasidi. Sebelumnya kita sudah mempelajari, sudah mengkaji bersama bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat hukum Islam dengan menggunakan pendekatan qawaid usuliyah lughawiyah. Sebagaimana sudah kita bahas bersama, pada kesempatan kali ini adalah konsep baru tentang cara menafsirkan ayat-ayat hukum ya secara lebih progresif, sebagaimana wacana perkembangan maqasid syariah saat ini cukup dikembangkan oleh para ilmuwan, para pakar hukum Islam dunia. Apa yang dimaksud dengan tafsir maqasidi? Tafsir maqasidi ya, itu sebetulnya merupakan sebuah cara penafsiran Al-Quran ataupun Sunnah dengan berpijak pada kaidah-kaidah universal maqasid. Pastinya ini tidak mengabaikan sepenuhnya konsep atau kaidah-kaidah penafsiran hukum yang ada pada kitab-kitab usul fikih. Sebagaimana kita tahu di dalam wacana maqasid syariah ada keterkaitan antara maqasid dengan usul fikih yang bisa kalian baca di berbagai kitab, di berbagai buku. Misalnya Abdullah bin Bayyah menuliskan sebuah kitab Al-Alaqah bain maqasid syariah wa usul fiqh dan seterusnya. Terkait dengan tafsir maqasid ini, salah satu ulama kontemporer mendefinisikan secara khusus, yaitu Dr. Wasfi Asur Abu Zaid di dalam salah satu bukunya yang berjudul Tafsir Maqasidi li Suwaril Qur'anil Karim. Beliau mengungkapkan ma huwa tafsir maqasidi, yaitu launun min alwani tafsir yabhasu fil kashf anil ma'ani wal ghayat, yaitu sebuah corak penafsiran yang membahas masalah yang mengungkap makna-makna wal kashf anil ghayat wal ma'ani allati yaduruha haulal Qur'anil Karim, yang termuat di dalam Al-Quran Karim, mengungkap makna, kandungan dan tujuannya. Sebagaimana kita tahu bahwa tujuan utama seorang faqih, seorang ahli fikih memahami ayat-ayat ahkam adalah untuk mengungkap apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah di dalam memfirmankan sebuah ayat yang memuat hukum tersebut. Itu oleh karena itu di sini sebetulnya tujuan utama dari tafsir maqasidi adalah cara mengungkap maksud ayat yang mempunyai kandungan hukum sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh syari, oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan, launun min alwani tafsir allati yabhasu fil kashf anil ma'ani. Salah satu corak tafsir yang mengungkap makna anil ma'ani wal ghayat allati yaduru haulah al-Qur'anil Karim, yang termuat di dalam Al-Qur'anil Karim kulliyan au juz'iyan, baik makna universal
au juz'iyan atau makna parsial. Ya, makna universal di dalam Al-Quran, makna umum, dan makna parsial dari ayat ataupun dari surat. Ma'a bayani kaifiyatil ifadah, dengan disertai cara pengambilan makna hukum tersebut fi tahqiqi masalihil ibad, dalam upaya untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Disebutkan bahwa tafsir maqasidi ini secara definitif dinyatakan ma'abayani kaifiyatil ifadah minha. Ini menandakan bahwa konsep tafsir maqasidi ini disertai, dilengkapi dengan kaidah-kaidah tentang cara penafsiran, sehingga cukup layak dikatakan atau digunakan sebagai sebuah pendekatan atau sudut pandang di dalam menelaah atau menafsirkan, mengungkap makna hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Tujuan utama pasti sebagaimana tujuan maqasid syariah secara umum, yaitu untuk mengungkap maksud dan tujuan ayat, yaitu kemaslahatan umat manusia fid darain, di dunia dan akhirat. Secara konseptual yang perlu kalian perhatikan bahwa tafsir maqasidi ini terbagi menjadi dua macam secara umum. Yang pertama adalah tafsir al-maqasidi al-am, tafsir maqasidi umum, yang dimaksud yaitu wa huwa zalika tafsir alladhi yabhasu fil ghayat al-kulliyah, yang membahas tujuan-tujuan universal wal ammah, dan tujuan-tujuan umum lil Qur'anil Karim, untuk Al-Quran, ya. Yang memuat tujuan-tujuan umum, tujuan-tujuan universal dari Al-Quran itu apa saja? Ini yang dimaksud dengan tujuan-tujuan tafsir maqasidi yang umum, jenis tafsir maqasidi yang umum, ya. Disebutkan di dalam konsep yang disajikan oleh Wasfi Asur Abu Zaid bahwa contoh atau wujud daripada tafsir maqasidi atau maqasidul Quran, tujuan-tujuan Al-Quran secara umum, yang pertama adalah memuat maksud tauhidillah, tujuan untuk mentauhidkan manusia kepada Allah, agar manusia semuanya menyatakan iman dan keimanan secara benar menurut tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran yang termuat di dalamnya yang kedua adalah maksudul hidayah atau diniyah wa dunyawiyah lil ibad, tujuan untuk memberikan petunjuk keagamaan dan petunjuk cara berinteraksi di dalam kehidupan dunia untuk manusia. Itu tujuan yang kedua. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah maksudut tazkiyah wa ta'limul hikmah, tujuan pendidikan, tujuan edukasi di dalam Al-Quran, dan berupaya untuk mengantarkan manusia menuju kesucian jiwa. Sedangkan tujuan yang keempat, maksudut rahmah was sa'adah, tujuan untuk menciptakan kasih sayang dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia, baik itu kehidupan di dunia, lebih-lebih kehidupan di akhirat nanti. Sedangkan yang kelima, maqsudu iqamatil haqqi wal adli, tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. 5 tujuan ini merupakan kesimpulan umum dari upaya pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Quran secara menyeluruh. Menurut penulis kitab tafsir maqasidi ini, yaitu Dr. Wasfi Asur Abu Zaid, 5 tujuan itu yang menjadi tujuan puncak dari Al-Quran. Ini pastinya ya, apabila kita membuka lembaran kitab-kitab lain tentang maqasid syariah, maka akan mempunyai wacana yang berbeda. Misalnya menurut Toha Jabir Al-Alwani, maqasidul Quran, tujuan-tujuan Al-Quran secara umum itu ada 3.
Yang pertama adalah maqasidut tauhid, tujuan untuk mentauhidkan manusia kepada Allah. Kedua adalah maqasidul umran, tujuan untuk menata kehidupan dan perilaku manusia selama di dunia demi kebahagiaan akhirat. Dan yang ketiga, maqasidut tazkiyah, tujuan untuk mensucikan karakter kepribadian sehingga menjadi manusia yang berkarakter dengan keimanan, dengan akhlakiyah yang baik. Ya. Seperti halnya pula kalau kita melihat pada pakar-pakar maqasid, ulama-ulama maqasid yang lain mempunyai cara pandang yang berbeda. Ini ya merupakan sesuatu yang bisa dimaklumi karena setiap cara pandang, setiap pemahaman mempunyai cara pandang yang berbeda tergantung daya serap dan wacana keilmuan yang dia belum miliki. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa apa yang dimaksud dengan maqasidul Quran al-kulliyah adalah tujuan-tujuan umum Al-Quran secara menyeluruh. Oleh karena itu maqasidul Quran menempati tujuan yang paling tinggi daripada maqasid berikutnya. Itu yang disebut dengan tafsir maqasidi al-am atau maqasidul Quran al-am. Jenis yang kedua sekarang, maqasid ya, maksud saya tafsir maqasid al-khas, tafsir maqasid yang khusus. Yang dimaksud dengan tafsir maqasid yang khusus ini bukan merupakan kesimpulan umum dari keseluruhan Al-Quran, akan tetapi ya huwa alladzi yabhasu fi, akan tetapi membahas beberapa terma sebagai berikut. Yang pertama, tafsir maqasid yang khusus itu adalah membahas maqasidun khassah bimajalin minal majalat, membahas tujuan-tujuan khusus pada bidang-bidang tertentu dalam persoalan tertentu, baik itu persoalan hukum, misalnya dalam hal pidana, perdata, ibadah, hukum keluarga Islam, atau masalah etika dan dakwah. Pada bidang-bidang tertentu, tema-tema tertentu. Itu karena setiap muatan tema mempunyai keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain, sehingga melalui teropong maqasidus syariah dengan maqasidun khassah ini, pemahaman seseorang secara tematik bisa mewakili sebagai sebuah pemahaman maqasidul Quran al-khassah. Yang kedua, muatan daripada tafsir maqasidul khassah adalah maqasid khassah bisuratin minas suwar, tujuan-tujuan khusus dari setiap surat, dari sejumlah surat-surat Al-Quran yang ada. Ingat bahwa setiap surat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan surat yang lain, bukan hanya dari sisi panjang pendeknya surat, tetapi muatan makna yang ada di dalamnya mempunyai perbedaan, keistimewaan dan karakteristik yang tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Ya, misalnya surat Al-Fatihah memuat makna kandungan maqasid yang berbeda dengan suratul Baqarah, suratul Ali Imran, suratul Nisa dan yang lainnya. Nanti akan kita bahas lebih detail di bawah. Yang ketiga adalah maqasid at-tafsiliyah li alfadil Qur'anil Karim, membahas tujuan-tujuan partikular, tujuan-tujuan terinci dari setiap lafal-lafal Al-Quran. Ini yang dimaksud adalah setiap ungkapan kalimat yang ada dalam Al-Quran mempunyai makna yang butuh untuk diungkap, sehingga seorang pengkaji mampu untuk memahami maksud dan tujuan pernyataan ayat. Secara lebih rinci, ya, saya cantumkan beberapa penjelasan tentang beberapa atau 3 terma yang menjadi sub daripada maqasidul khassah. Maqasidul khassah bimajalin minal majalat, yang dimaksud di sini adalah famajalatul Qur'anil Karim mutanawwi'atun. Ya. Bidang-bidang tematik yang digarap oleh Al-Qur'an
yang dijelaskan oleh Al-Quran itu cukup beragam. Mislu majalil ibadat, seperti pada tema bidang ibadah, wa majalu ahkamil usrah, bidang hukum-hukum keluarga, wa majalul hudud wa ta'zirat, ya, bidang hukum pidana dan sanksi, wa majalu tazkiyah, tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, yaitu pembentukan karakter, wa majalul akhlak, penataan tingkah laku, moralitas, wa majalul akidah ila akhirih, dan juga pada bidang akidah. Yang terpenting adalah pada majal-majal ini, pada tema-tema ini, tema bahasan, khususnya tema bahasan yang termuat di dalam tema-tema bab di dalam fikih Islam, mempunyai tujuan umum di setiap bidang, yaitu tujuan khusus pada bidang tersebut. Dan itu nanti ketika kita melakukan penafsiran satu ayat, maka kita hendaknya memperhatikan pada bidang apa terma ayat yang kita bahas, karena setiap terma itu mempunyai keterkaitan pada bidang apa ia tuju. Ya, misalnya di dalam hal perkawinan, misalnya fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba, ya, nikailah, ya, wanita-wanita itu, ya, yang kamu cintai itu 2, 3 atau 4. Seakan-akan ini merupakan perintah atau pembolehan untuk melakukan poligami. Ya, di sini kita tidak boleh tekstual untuk menyerap secara langsung maksud teks ayat, tetapi kita butuh melihat, ya, pada bidang apa ayat ini menjelaskan sebuah tema. Oh, ternyata pada bidang hukum keluarga, maka kita butuh untuk melihat filosofi atau makna maqasid dari bidang hukum keluarga. Apa saja itu secara lebih detail, ya, tentang maqasid bidang-bidang tersebut bisa kita pelajari dan kita bisa memahaminya di dalam buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Ashur, Maqasid Syariah Islamiyah, judul kitabnya, atau buku yang ditulis oleh Muhammad Abu Yahya, judul kitabnya Ahdaf Syariah Islamiyah. Buku ini cukup bagus dan cukup detail di dalam menjelaskan. Atau buku, salah satu buku yang juga ditulis oleh penulis kitab Tafsir Maqasidi, buku itu berjudul Maqasidul Ahkam Al-Fiqhiyah. Ya, 3 buku ini bisa didapatkan PDF-nya di Google secara gratis. Tuh. Melangkah pada bidang garapan dari maqasid khassah yang kedua, yaitu maqasid suratun minas suwaril Quran. Tujuan-tujuan khusus dari setiap surat yang ada di dalam surat Al-Quran. Ya, penulis kitab Dr. Wasfi Ashur Abu Zaid menyatakan maqasid surah ini yabhasu fi ahdafin wa ghayatis surah, ya, membahas tentang tujuan-tujuan dan maksud-maksud suratul wahidah ma'al kasyaf, ya, dengan upaya untuk mengungkap an wajhil ifada minha, mengungkap cara untuk mengambil faedah dari surat tersebut, litahqiqi masalihi al-ibad. Tujuan-tujuan surat, ya, tujuan-tujuan surat yang termuat, ya, di dalam Al-Quran ini butuh untuk kita perhatikan dan kita pahami, dan ini pastinya kita membutuhkan sebuah bantuan. Kenapa? Karena kapasitas keilmuan kita untuk mengungkap satu ayat saja itu kerepotan, apalagi mengungkap makna umum, kesimpulan umum dari satu surat. Itu sangat sulit. Oleh karena itu kita butuh bantuan. Di antaranya bantuan itu bisa kita dapatkan penjelasan dari beberapa kitab yang menjelaskan tentang maqasid surah di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah salah satu buku tafsir yang ditulis oleh Dr. Said Hawa, judulnya yaitu Al-Asas fi Tafsir. Ya, Said Hawa di dalam menulis kitab ini
Sebelum menjelaskan makna-makna partikular di setiap ayat, beliau terlebih dahulu mengungkapkan maksud umum, filosofi makna yang terkandung di dalam setiap surat yang pastinya mempunyai karakteristik dan permaknaan yang berbeda dengan surat yang lain. Selain tulisan atau buku dari Said Hawa, bisa kita menemukan kitab yang ditulis oleh Muhammad Abdullah Daras yang berjudul, kitab tafsirnya adalah An-Nab'ul Azim. Ya, selain itu juga kita juga bisa melihat pada buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ghazali, salah seorang ulama Al-Azhar juga. Beliau menulis ya sebuah kitab yang berjudul Nahwa Tafsir Al-Mawdu'i. Ya, kemudian juga ada ya miliknya Imam Bimta'i, ini termasuk juga kitab turas. Yang ketiga tadi kitab kontemporer, ini kitab turas, yaitu Maqasidun Nazar fi Maqasidis Suwar, Imam Ibnu Umar Al-Bimta'i Asy-Syafi'i. Ini memuat tujuan-tujuan atau filosofi surat. Pada dasarnya maqasid surat itu sudah banyak disinggung oleh ulama-ulama terdahulu, hanya saja penyajiannya kurang sistematis sehingga menyulitkan bagi para akademisi seperti saat ini untuk mempelajarinya dan memahaminya. Seperti misalnya tafsir Al-Kasyaf, ya, itu juga memuat tentang itu, tetapi pada posisi mana itu kesulitan karena begitu tebalnya tafsir dan begitu banyaknya uraian yang beliau jelaskan. Seperti pula kitab tafsir Jami'ul Bayan Ahkam miliknya Al-Qurtubi juga memuat tentang itu, tetapi sistematika yang kurang tematik menyebabkan para pembaca saat ini merasa kesulitan, kecuali bagi mereka-mereka yang punya takhusus konsentrasi penuh terhadap pembidangan bidang tafsir tematik tentang surat. Melangkah pada tema yang ketiga yang menjadi bahasan maqasid khassah adalah maqasid tafsiliyah lil alfat. Ya, tujuan-tujuan khusus pada setiap lafal ini juga menjadi orientasi dari banyak tafsir. Oleh karena itu di dalam hal ini kita tidak banyak akan melakukan kerepotan karena setiap tafsir pasti memuat penjelasan tentang lafal selain ya tafsir kebahasaan. Kalau kita lihat tafsir yang sangat akrab di lingkungan kita, tafsir Jalalain memang khusus membahas penafsiran secara lafzi, secara bahasa. Termasuk juga tafsirul lughawi miliknya Ar-Rahib Al-Asfahani juga membahas khusus tentang makna kebahasaan. Tetapi lebih dari itu, beberapa tafsir yang memuat makna kebahasaan dari setiap lafal dan juga mengkorelasikannya dengan kandungan hukum. Salah satunya adalah tafsir Al-Manar miliknya yang ditulis oleh Rasyid Ridha dan gurunya Syekh Muhammad Abdu. Kemudian kitab Tanwir wa Tahrir miliknya Ibnu Ashur, ya, dan juga Zilalil Quran yang ditulis oleh ya Sayyid Qutb. Semuanya mengungkap tentang maksud-maksud lafal yang ada di dalam Al-Quran dan berupaya untuk mengkorelasikannya dengan maqasidul surah, bahkan mengkorelasikannya dengan maqasidul Quran al-ammah, tujuan-tujuan umum Al-Quran. Ya, itu pengenalan tentang konsep-konsep yang ada di dalam maqasid, di dalam tafsir maqasidi. Nah, sekarang yang perlu kita kenali berikutnya adalah untuk menjadikannya sebagai sebuah pendekatan atau sebagai cara untuk melakukan penafsiran hukum, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan di dalam hal itu. Yang pertama, ya, masalik atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengungkap makna hukum secara maqasidi. Yang pertama adalah an-nassul Qur'anul Karim 'alal maqasid. Menetapkan sebuah prinsip bahwa setiap nas Al-Quran itu pasti mempunyai tujuan. Itu yang pertama. Kita tidak boleh memasang sebuah pemahaman bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang tidak bisa dipahami. Itu mustahil itu. Kenapa? Karena tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah agar dibaca dan dijadikan hujah bagi kehidupan manusia.
Mustahil suatu kitab suci itu ya diturunkan kemudian tidak ada tujuan dan maksudnya, sehingga tidak ada faedah sama sekali. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan sesuatu di dunia ini dengan sia-sia, pasti ada manfaatnya. Bahkan huruf-huruf muqatta'ah sekalipun, misalnya alif lam mim, seringkali jumhur mufassir mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Ini hanya untuk memastikan bahwa tidak ada penafsiran yang secara qat'i mampu mengungkap makna alif lam mim. Namun ya, penafsiran ini juga termasuk ya, penafsiran yang mutasyabih. Oleh karena itu, sebagian ulama masih tetap menafsirkan huruf muqatta'ah tersebut. Salah satunya diantaranya adalah alif lam mim diterjemahkan, dimaknai alif itu singkatan dari Allah, lam singkatan dari malaikah, mim singkatan dari Muhammad. Dikorelasikan tiga kalimat ini dari alif Allah, lam malaikah, mim Muhammad. Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah melalui lam malaikah kepada mim Nabi Muhammad, sehingga korelasinya pada ayat berikutnya alif lam mim Allah malaikat Muhammad, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena muncul dari kalamullah yang disampaikan oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril kepada Muhammad, Nabiullah Muhammad SAW. Itu salah satu ya untuk memastikan bahwa setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran itu mempunyai maksud dan tujuan, mempunyai makna yang butuh untuk diungkap. Kedua, yaitu istiqra. Kita harus melakukan istiqra, pembacaan, analisis ya, di dalam mengungkap maksud dan tujuan ayat di dalam Al-Quran. Saya bacakan al-istiqra, apa yang dimaksud dengan al-istiqra. Al-istiqra kama huwal ma'lum, sebagaimana yang kita ketahui, yaitu tadabbu'ul juz'iyat li istikhraji hukmil kulli, menganalisa hal-hal parsial untuk menghasilkan kesimpulan universal. Ya, perhatikan, menganalisa hal-hal parsial untuk mendapatkan kesimpulan universal. Oh, berarti istiqra itu adalah penelitian secara induktif, secara induksi dari hal-hal partikular, realita-realita kecil ya, kemudian memberikan kesimpulan secara umum. Kalau dimasukkan di dalam wilayah Al-Quran, maka kita butuh untuk mengungkap makna-makna dari setiap lafal, dari setiap kata dari ayat, kemudian mengkorelasikannya di dalam makna yang utuh di dalam sebuah ayat tersebut. Bahkan lebih atas lagi, setelah maksud ayat, setelah maksud lafal, tingkatan berikutnya adalah maksud ayat ya, kemudian maksud surat, maksud tema utama, kemudian ke maqasidul Quran. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara terapan daripada tafsir maqasidi ini. Ya, itu kita melakukan istiqra yang kedua ini, setelah ini memastikan bahwa setiap ayat Al-Quran itu mempunyai maksud dan tujuan. Itu. Kemudian setelah melakukan istiqra, melakukan analisa induktif terhadap ayat-ayat Al-Quran, langkah yang ketiga untuk melakukan tafsir maqasidi adalah melakukan al-istimbat. Istimbat itu masalikul istimbat laisa bi bimanzilatil istiqra, bukan merupakan bagian dari langkah istiqra. Fa ba'da tamamil istiqra, setelah orang selesai melakukan istiqra, la yakifu, maka tidak berhenti. La yakiful mufassir awil faqih indaha. Seorang ahli tafsir dan seorang ahli fikih tidak boleh berhenti sampai pada langkah istiqra saja, au yaktafi bihi, atau menyelesaikan itu. Wa innama yanzuru fima bijam'ihi, akan tetapi melihat apa yang sudah dikumpulkan atau disimpulkan dari istiqra itu.
ya, wastaqarrahu nadhara mustanbit wal mutadabbir al mutaammil sawun ay kana zalika ma'al mustawa aw an-naw'il awwal wa huwa al-maqasidul Qur'anil 'ammah aw al-maqasidul Qur'anil khassah fadlan an naw'il akhir min anwa'i maqasidil Qur'an wa huwa al-maqasid tafsiliyah lil ayatil Qur'an fa huwa qa'imun bi darajatil ula 'ala al-istinbat bi manhajihi wa qawaidihi al-muqarrarah min khilal an-nazar fi al-fat wa dilalatiha wa ma wudi'at lahu isti'malan wa fahman. Begini maksudnya. Yang dimaksud dengan langkah yang ketiga istinbat ini adalah setelah seorang ahli fikih atau seorang penafsir melakukan analisis induktif, ya, maka dari hasil kesimpulan analisis induktif ini harus mampu melakukan istinbat. Dalam makna hal ini adalah mengkorelasikan dengan pemahaman konsep maqasid syariah. Apa saja itu? Yang pertama, setelah melakukan penafsiran secara induktif atau istiqra induktif tadi, ya, maka harus mengkorelasikan misalnya apa yang menjadi tujuan ayat di sini. Ya. Misalnya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Fankihu, makna fankihu di sini kan fi'il amar, menikahlah kalian. Apakah ini memfaedah wajib? Oh, tentu belum tentu begitu. Butuh mengkorelasikannya dengan tujuan Al-Qur'an. Yang pertama adalah tujuan ayat. Oh, ternyata ayat ini mengindikasikan mempunyai qarinah. Mengindikasikan sebuah makna yang bukan berarti perintah secara mutlak. Bukan berarti setiap laki-laki harus menikah masna wa thulatsa wa ruba', 3, 2 atau 4. Ya, itu. Tadi di sini adalah sebagai batas pembolehan, berarti berhukum mubah. Itu maqasidul ayat. Kemudian mengkorelasikan dengan maqasid surat. Oh, ayat ini terletak di mana? Oh, terletak pada surat An-Nisa. Apa yang menjadi filosofi dan maksud umum dari surat An-Nisa? Maksud umum dari surat An-Nisa misalnya kita dapatkan dari informasi penafsiran Said Hawa misalnya, memuat makna ketakwaan dan pembentukan takwa, realisasi takwa dalam kehidupan keseharian, kehidupan sosial, baik itu sosial yang terkecil di lingkup keluarga ataupun masyarakat. Itu karena surat Ali Imran merupakan ayat madaniyah, surat madaniyah yang sudah tertata norma hukum syariat Islam di masa Rasulullah. Oleh karena itu, orientasi daripada ayat surat-surat makna-makna yang ada di dalam surat An-Nisa ini berorientasi untuk menata kehidupan manusia agar menjadi tentram damai. Sehingga misalnya makna yang terkandung tentang pembolehan berpoligami bagi laki-laki untuk melakukan poligami dengan perempuan, ya, ini butuh korelasi yang lebih, ya, yang lebih detail, bukan hanya sebatas misalnya memahami ayat secara sepenggal. Tapi kita lihat tujuan daripada perkawinan itu apa. Kita melihat misalnya selain tadi yang pertama, ya, setelah kita melihat tujuan ayat itu menjelaskan bolehnya melakukan poligami bagi seorang laki-laki, maka berikutnya adalah melihat pada tujuan surat. Tujuan surat adalah menata kehidupan sosial yang baik. Apakah sekarang dengan melakukan poligami itu akan menimbulkan dampak sosial yang positif atau dampak sosial yang negatif? Itu perlu dipertimbangkan. Itu. Apakah dengan melakukan poligami akan menjadikan keluarga lebih tentram atau lebih kacau? Ini juga harus dipertimbangkan. Ini juga menjadi tujuan Al-Qur'an.
Itu. Yang kedua, kita melihat pada maqasidul majal minal majalat, pada bidang tertentu. Bidang apa? Bidang ahkam al-usrah, bidang hukum keluarga. Filosofi di dalam bidang hukum keluarga seperti yang diungkap oleh Ibnu Ashur, yang pertama adalah asyiratul zawaj, memperkuat ikatan suami istri. Sekarang kuatnya ikatan suami istri itu menjadi penentu daripada tujuan perkawinan, menjadi maqasid khassah bimajal usrah, dan itu tidak boleh diabaikan ketika kita menetapkan hukum yang ada di bawahnya. Anggap bahwa maqasid usrah itu adalah induknya maqasid juz'iyah, misalnya poligami, perceraian, pernikahan di bawah tangan, maksudnya itu telurnya. Tidak boleh telur ini ya lepas jauh daripada induknya, tidak boleh, karena itu cabangnya harus mengikut. Kalau misalnya poligami itu ya merusak maqasid khassah di bidang hukum keluarga, maka ya persoalan poligami itu harus disesuaikan. Misalnya dengan melakukan poligami, itu ada yang bilang sebagai ahli fikih itu kan hak laki-laki, baik itu disetujui atau tidak disetujui oleh perempuan. Itu pendapat yang tidak sesuai. Kenapa? Karena tujuan utama perkawinan adalah asyiratul zawaj, memperkuat ikatan suami istri. Oleh karena itu ya, jumhur mengatakan bahwa perkawinan poligami itu harus mempunyai izin kepada istri yang pertama yang hendak dipoligami, hendak dimadu. Kenapa? Karena terkait dengan asyirah tadi, asyiratul zaujah, hubungan suami dengan istri. Itu termasuk juga untuk memastikan adanya kerelaan seorang suami, seorang istri untuk dimadu. Kenapa? Dengan kerelaan itu berarti menandakan adanya keridhaan yang mengindikasikan ya terlaksananya sebuah keadilan, gitu kan? Yang kedua, setelah melihat pada maqasidul khassah lil majal minal majalat, kemudian melihat maqasidul Quran. Misalnya di situ ada misalnya ya tujuan tauhid, dilihat dulu yang dipoligami ini orang muslim apa kafir, misalnya muslimah apa musyrikah, itu apakah nanti mengganggu ketauhidan keluarga apa tidak. Kemudian tujuan iqamatul haqqi wal adl, menegakkan kebenaran dan keadilan. Apakah dengan melakukan poligami seorang suami akan bisa betul-betul melakukan keadilan? Ini yang butuh sebuah kajian lebih mendalam. Oleh karena itu seorang suami tidak boleh terburu-buru untuk melakukan poligami secara sepihak. Kenapa? Di antaranya adalah kriteria adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kalau kamu tidak bisa adil maka satulah saja untuk memilih istri. Pada batasan lain tentang keadilan ini ya ada justice dari ayat Al-Quran yang lain. Kalau tidak salah surat An-Nisa ayat 127, bunyinya begini: fa in khiftum alla walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, kalian tidak akan bisa adil di antara istri-istri kalian walau harastum, walaupun kalian mengupayakan sekuat tenaga sekalipun. Artinya bahwa keadilan itu mustahil untuk bisa diwujudkan oleh seorang suami kepada banyak istri. Kalau menurut penafsirannya Muhammad Abdu ya, adil itu kalau adil secara materi itu bisa terlaksana. Tapi kalau adil dalam hal cinta ini mustahil untuk dilakukan. Contoh, orang berpoligami. Istri pertama dikasih belanja sebulan berapa? 10 juta. Istri kedua dikasih belanja berapa? 7 juta. Istri ketiga 5 juta. Ya, itu adil apa? Belum. Adil itu adil proporsional. Kalau belanjanya sama itu yang tidak adil. Karena kesuksesan suami itu ditentukan oleh istri pertama. Adil proporsional. Ya, itu. Kemudian keadilan di dalam kasih sayang ini yang sangat sulit dilakukan. Kebanyakan apa? Kebanyakan ya istri muda ya, istri muda disayang, istri tua ditendang.
Sehingga apa di situ? Syarat keadilan adalah keadilan zahir dan keadilan batin. Keadilan batin ini yang sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu batasan untuk melakukan sebuah poligami ya itu hanya dibatasi ketika kondisi yang sangat darurat saja, yang menyebabkan seseorang ya tidak mampu untuk mencapai tujuan-tujuan syariat pada taraf yang lebih tinggi, yaitu maqasid hifdzun nasab, memelihara dan melanjutkan keturunan misalnya. Karena hifdzun nasal ya, memelihara keturunan itu adalah maqasid kubra ya, sehingga menjadikan orang yang mandul, yang tidak punya anak itu diperbolehkan sebagai sebab bentuk darurat untuk melakukan poligami dengan syarat atas izin istri. Itu secara umum bisa saya simpulkan bahwa cara menafsirkan secara maqasidi ini penafsiran lebih detail mengacu pada maksud dan filosofi dari setiap ayat, bukan sebab penafsiran secara harfiah, secara tekstual yang hanya melihat pada satu ayat saja atau satu bidang saja, tetapi mengharuskan seorang peneliti, seorang pengkaji memahami dan menghayati apa saja makna yang terkandung di setiap ayat, setiap surat, apa saja makna yang terkandung pada setiap bidang hukum, dan apa saja makna yang terkandung di dalam Al-Quran secara umum. Lebih detail tentang keterangan ini bisa kalian baca di dalam buku yang ditulis oleh Wasfi Asur Abu Zaid, dan kita bisa melanjutkan pada diskusi tanya jawab melalui via WhatsApp. Wa ilal liqa fi al-usbu' al-muqbil insyaallah. Wasta'fikum min kulli khati'atil kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.